Hai, perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Arnoldini Lelumali, biasa dipanggil Dini. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 5 kelas A. Di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan hal-hal yang saya pahami selama saya mengikuti mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling selama 1 semester ini. Saya akan menjelaskan mengenai yang dipahami dalam manajemen bimbingan dan konseling. Nah, manajemen bimbingan dan konseling ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas layanan BK dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada juga prinsip-prinsip manajemen BK untuk membantu pelaksanaan program BK agar berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah perencanaan, di mana dalam perencanaan ini penyusunan program BK perlu didasarkan atas kebutuhan siswa yang diperoleh dari pengumpulan data sebelumnya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian ini akan melaksanakan perencanaan tersebut secara operasional. Nah, di sini ada 5 pihak yang berada dalam pengorganisasian dan untuk menyukseskan program BK ini, yaitu kepala sekolah, koordinator BK, guru mata pelajaran, serta staf administrasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan artinya perwujudan dalam tindakan dari rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tugas pokok dari guru BK ini yaitu menyusun program, melaksanakan evaluasi pelaksanaan, analisis hasil dari pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan ini atau monitoring, yang artinya kegiatan yang dilakukan untuk memantau proses dan perkembangan dari pelaksanaan program BK tersebut. Nah, pengawasan ini perlu untuk dilakukan sehingga dalam layanan BK tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan hasil dari pelaksanaan layanan itu dapat diukur. Dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program dengan kriteria tertentu sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam penyusunan program BK ini sebelum dilakukan penyusunan program BK ada yang namanya pra penyusunan program BK. Nah, apa yang dilakukan dalam pra penyusunan program BK ini? Di mana di sini yang ada yang namanya sosialisasi dan kolaborasi. Nah, sosialisasi ini dan kolaborasi ini dengan siapa? Guru BK akan melakukan sosialisasi dan kolaborasi. Guru BK akan melakukan sosialisasi dan kolaborasi kepada yang pertama itu kepada kepala sekolah, di mana guru BK akan meminta izin dan menyampaikan tujuannya secara umum terkait peran, posisi, dan mekanisme dari layanan BK tersebut. Yang kedua kepada rekan sejawat. Nah, guru BK melakukan sosialisasi kepada teman sejawat atau rekan sejawatnya guna membangun kolaborasi dalam memaksimalkan layanan BK yang akan diberikan kepada konseli atau muridnya. Yang ketiga itu sosialisasi dan kolaborasi bersama murid atau konseli serta orang tua murid. Penting bagi guru BK ini untuk mensosialisasikan keberadaan BK yang akan merupakan partner murid dalam memfasilitasi tugas perkembangan sehingga perkembangan dari siswa atau konseli ini mencapai tugas perkembangan yang maksimal. Nah,
dalam penyusunan program BK, langkah yang pertama yaitu perumusan visi dan misi. Nah, perumusan visi dan misi BK ini harus disusun secara jelas dan terukur. Visi dan misi ini harus menjadi acuan dalam penyusunan program BK, dan visi misi ini harus selaras dengan visi misi dari sekolah. Langkah yang kedua itu adalah asesmen. Nah, pemetaan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan murid, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Nah, asesmen ini ada dua. Yang pertama adalah asesmen kebutuhan atau need assessment, di mana need assessment ini sebagai modalitas guru BK untuk menyusun program kerja dalam 1 tahun berjalan atau MGBK. Yang kedua adalah asesmen diagnostik atau non-kognitif. Apa yang diketahui dalam asesmen diagnostik ini yaitu gaya belajar murid, fasilitas belajar murid, serta kesejahteraan psikologis murid. Langkah yang ketiga adalah perumusan program. Nah, perumusan program ini disusun berdasarkan pada hasil pemetaan kebutuhan atau need assessment sebelumnya. Nah, penyusunan program BK ini dibuat dalam bentuk RPL. Nah, RPL ini disusun berdasarkan dari hasil need assessment yang telah dilakukan guru BK sebelumnya. Nah, layanan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam bidang BK yang terdapat ada 4 bidang BK, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dalam pembuatan RPL ini harus disesuaikan dengan POPBK terkait dengan tingkat pendidikan dari konseli atau siswa tersebut. Nah, di sini juga ada komponen layanan program BK, yaitu ada layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan, serta dukungan sistem. Di sini dalam perumusan program juga ada yang namanya action plan BK atau alur layanan BK, dan yang terakhir adalah dalam penyusunan program itu ada yang namanya program semesteran dan tahunan. Langkah yang keempat dari penyusunan program BK yaitu implementasi program. Nah, implementasi program BK ini dilakukan oleh guru BK, baik yang sudah terjadwal maupun bersifat insidental. Nah, di mana tahap ini diperlukan kreativitas dan inovasi dari guru BK itu untuk mengelola, menghadirkan layanan BK bagi murid atau konselinya tersebut. Dan langkah yang kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut dari program BK. Setelah dilakukan need assessment, diberikan layanan berdasarkan RPL yang telah disusun, maka di sini ada yang namanya evaluasi dan tindak lanjut dari hasil yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum, dan tindak lanjut apa yang harus diambil untuk menjalankan program yang selanjutnya. Nah, di sini evaluasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui observasi, angket, atau wawancara. Nah, itu yang dapat saya jelaskan dari mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.